Baik, akan saya mulai. Jadi di sini akan saya mulai, kita akan membahas lanjutan dari minggu kemarin. Kita sudah membahas konsep web ya di sini. Kita akan membahas konsep web di sini. Nah, ini kan corona jadi web streaming apa? Oke, ya. Kemarin kita sudah membahas yang namanya konsep web. Ya, kita kemarin sudah membahas konsep web. Jadi ini sudah saya mulai ya. Saya akan membahas konsep web kemarin. Ya, maaf, prinsip animasi. Ya, membahas prinsip animasi. Nah, di sini Anda boleh mematikan mikrofonnya dulu ya. Mikrofon boleh Anda matikan dulu. Ya, boleh Anda matikan dulu. Oke. Nah, kemarin kita sudah membahas yang namanya frame rate. Ya, jadi kemarin kita membahas frame rate, yaitu adalah kalau kita itu biasanya menggunakan 25 frame per second. Ada 25 gambar di dalam 1 detiknya. Ya. Jadi kita kemarin membahas frame rate per second. Ya, kita kemarin membahas itu. Nah, di sini saya akan memperlihatkan Anda dulu sebuah video yang nantinya bisa Anda lihat. Jadi bagaimana frame rate per second atau 25 per second atau 60 frame per second. Ya. Anda masih ingat ya bagaimana ya. Anda masih ingat bagaimana kemarin kita sudah bahas sebuah video, atau animasi yang ada di Indonesia dan ada di luar negeri. Ya, kita sudah membahas itu bagaimana kalau di negara kita itu standarnya adalah 25 frame per second. Ya, jadi di situ. Nah, ini saya akan memutarkan video. Saya sudah memilih beberapa video. Ya, saya sudah memilih beberapa video. Di sini Anda lihat. Ya. Nah, di sini Anda lihat perbandingannya. Ya, di sini Anda lihat perbandingannya. Jadi ini adalah perbandingan frame per second. Yang kiri ini adalah 24, yang ini 25, yang ini 30. Ya, Anda lihat perbandingannya. Ada animasi deh. Ibu ngedit foto. Kayak foto. Kayak foto. Pasti, Bu.
Sekarang kalau saya tanya, apa perbandingan antara video yang sudah Anda lihat tadi? Di video ini kira-kira memiliki perbandingan apa? Kira-kira perbandingannya apa? Dari video yang Anda lihat ini. Yang 30 itu lebih halus daripada yang 24, maksudnya gerakannya lebih detail. Gerakannya lebih detail. Ada lagi? Ada lagi yang ingin menambahkan? Gambarnya lebih real yang 20, Pak. Lebih real yang 30. Oke. Yang Saya masih punya 24 lebih kayak patah-patah. yang 24 lebih Kasar gitu loh, patah-patah. oh gitu. Ada yang saya memperhatikan seperti itu ya. Oke, bagus. Ya. Kita lihat lagi video berikutnya. Jadi saya masih punya beberapa video, bisa Anda lihat di sini perbedaannya. Ya, jadi kita lihat perbedaannya. Tolong dimatiin, nggak denger. Ya, halo? Suara saya jelas ya? Tadi berisik, Pak. Ada mic-nya yang masih on. Oke. Silahkan mic-nya Muhammad Ali dimatikan dulu. Mic-nya Muhammad Ali dimatikan dulu. Mic-nya Muhammad Ali dimatikan dulu. Dinda mungkin juga bisa mematikan mic-nya, Dinda. Dinda bisa mematikan mic-nya, oke. Muhammad Ali, Syafi, mic-nya dimatikan dulu saja. Nah, ini misterius ini. Orangnya nggak ada nih. Ya. Oke. Jadi saya play lagi. Syarina bisa Anda matikan dulu mic-nya. Oke, saya play lagi. Perbandingannya. Ya. Oke. Ini kalau Anda lihat di dalam sebuah game. Untuk suaranya tidak usah begitu diperhatikan ya. Ini suaranya juga saya matikan ini. Anda lihat di sini. Ya. Ini yang kiri itu 30 frame per second. Ya. Yang kiri itu 30 frame per second. Ya. Jadi FPS itu adalah frame per second ya. Oke. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan lagi videonya. Anda bisa lihat dulu nih perbedaannya. Ini keadaan di slow motion ya. Sesekali kita nonton video jadi tidak masalah nih. Supaya Anda lebih paham.
Nah, ini 60 frame per second. Ya, itu 60 frame per second. Anda nanti silahkan memberikan komentar tentang perbedaan frame per second ya antara 30 di video pertama, video kedua, dan nanti masih ada satu video lagi. Yang video pertama tadi 24 frame per second, 25 frame per second, sama 60. Ya, kalau video kedua yaitu 30 dan 60. Nah, ini dengan slow motion, ya Anda lihat slow motion antara 120 dan 60 frame per second. Ya, ini jadi contoh dari segala movie ya. Tadi war, perang, ya sampai sekarang itu balapan atau race. Oke, ini Anda lihat ya. 30 frame per second dengan adegan terjun payung. Kalau dilihat dari kakinya, Anda sudah bisa memperhatikan sebenarnya tadi kaki penerjun payungnya.
Nah, ini kelihatan sebenarnya, kelihatan sekali Anda lihat. Oke. Ini Anda perhatikan. Cukup ketara sekali di sini. Oke. Ya. Itu adalah video. Kalau saya ambil kesimpulan antara frame 60 dan 120. Ya. 30, 60, 60, 100, 20. Nah, ini adalah dasarnya dari tadi, ya. Dasar dari semua video tadi adalah di sini kalau Anda lihat. Nah, ya. Nah, Anda bisa melihat di situ. Ya, ini 50, 25 sama 12,5. Anda bisa lihat. Oke. Ya. Nah, itu adalah perbedaan frame rate antara dari berbagai ukuran, ya, dari berbagai ukuran, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita bahas, ya, kemarin kita sudah membahas bagaimana animasi itu berjalan. Salah satunya adalah frame rate. Frame rate itu bisa digunakan untuk animasi atau gambar bergerak. Ya, berarti bisa meliputi video. Paham sampai sini ya? Jadi bisa meliputi video. Ya, jadi bisa meliputi video juga. Ya, jadi gambar berjalan, lalu gambar bergerak, ya. Itu adalah bisa kita gunakan frame rate. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kita dengar atau kita lihat, ya, kalau kamu mengerti bagaimana proyektor film bekerja, sebenarnya itu sudah mirip kayak yang ada di dugaan kamu. Ya. Jadi ada roll yang isinya film panjang, isinya gambar-gambar semua, mulai dari scene pertama sampai kredit. Nah, sebenarnya kita itu sudah pernah mencoba membuat animasi. Ya, jadi kita sudah pernah mencoba membuat animasi. Ya. Jadi kita sudah pernah mencoba membuat sebuah animasi. Anda pernah nggak mencoba sebuah animasi di dalam sebuah buku, di tepi bukunya itu Anda gambar sebuah gambar, lalu bukunya itu Anda jalankan. Ya, di setiap lembar halaman itu gambarnya berbeda-beda. Ya. Jadi seperti itu. Nah, oke, nanti ini akan saya bagikan juga, ya, makalah ini. Nah, frame rate dan satuannya adalah frame per second. Seberapa banyak frame yang ada diperlihatkan per detiknya. Jadi di per detik itu ada berapa frame, ada berapa gambar. Ya, seperti yang Anda lihat tadi di video yang terakhir, ya, di video yang terakhir itu. Nah, ya, Anda lihat di sini, ya, di situ yang paling halus otomatis yang paling besar karena gambar yang ada di dalamnya itu semakin banyak. Ya, semakin banyak. Nanti kita akan coba juga di dalam Macromedia Flash. Jadi nanti akan saya tunjukkan di dalam Macromedia Flash. Jadi frame-nya itu bagaimana dia berjalan. Nah, mata manusia mampu membedakan antara gambar satu dengan gambar yang lain.
ketika kumpulan gambar tadinya hanya diputar dengan kecepatan di bawah 10 sampai 12 fps. Otak kita masih bisa mengenali frame-frame tadi sebagai gambar statis yang ditampilkan secara bergantian, bukan sebagai animasi yang halus tanpa patah-patah. Oke, sekarang saya tanya, Anda pernah nggak nonton film, entah itu dari YouTube, entah itu dari hasil download? Pernah nggak? Nah, Pak. Nah, Pak. Oke, yang jawab sedikit sekali, lainnya belum pernah nonton film. Pernah, Pak. Oke. Nah, Pak. Sering, Pak. Sering. Oh ya, oke. Itu jawaban yang saya tunggu, sering. Ya. Oke ya. Nah, jadi kalau Anda melihat film, ya. Jadi kalau Anda melihat film, nah, film itu sekarang teknologinya sudah sampai ke Blu-ray. Sudah sampai ke Blu-ray. Kalau dulu sebelum Blu-ray itu DVD, ya. Sebelum Blu-ray itu DVD, sebelum DVD itu ada yang namanya VCD. Ya, kalau CD atau compact disc, ya itu bukan ya. Ya itu bukan. Nah, jadi seperti itu. Anda ketika melihat hasil downloadan, itu kan ada yang Anda kenal web, ya web DL, web HD atau Blu-ray. Ya, jadi seperti itu. Yang paling enak dilihat adalah yang Blu-ray, jelas. Ya. Nah, kalau Anda ingin melihatnya secara langsung lagi, nanti Anda silahkan ambil YouTube. Anda apa namanya? Style YouTube, Anda putar YouTube, ya entah itu video klip, ya entah itu video klip, entah itu trailer, cuplikan apapun. Nah, nanti di bawah kanan sendiri di dalam YouTube itu Anda bisa mengatur frame per second-nya. Ya, itu Anda bisa mengatur frame per second-nya. Jadi seperti itu. Ya. Dalam YouTube Waktu itu nanti muter Anda, videonya apa pengaturannya, Pak? pengaturannya. Ya, pengaturannya. Ya. Pengaturannya. Oke, kita bisa coba nanti ya untuk pengaturannya. Kalau kita coba menggunakan Firefox. Pak, kenapa kalau YouTube itu kalau diputer langsung Ya. sama kalau udah di-download itu kok gambarnya pecah ya, Pak? Beda ya? Nah, itu tergantung dari sinyal pertama, karena sinyal nanti akan menentukan bahwa YouTube ini dia akan berjalan di frame rate apa. Ya. Jadi sinyalnya seperti itu. Jadi YouTube nanti dia akan berjalan di frame rate apa. Contohnya di sini saya lihat YouTube ya. Masih kelihatan ya di layar saya? Saya buka YouTube nih. Masih, Pak. Kelihatan ya, oke. Ya. Ya. Nah, di sini contohnya saya buka gambar terserah, ini aja lah yang oke, resep ini contohnya. Nah, ya. Di resep ini ya, di resep ini Anda lihat di sini ada pengaturan. Ya. Ketika dia memiliki sinyal bagus, ya, nah ini quality. Ya. Nah, itu. Nah, Pak, ya. nah, ketika dia memiliki sinyal bagus, seperti yang Anda lihat, otomatis dia akan memutar 180 ya per second-nya atau ini pixel ya.
Jadi seperti ini. Tetapi kalau dia sinyalnya jelek, ya dia akan berhenti di sini mungkin. Saya buat 240. Nah, Anda lihat nggak gambarnya? Oh iya Pak. Ya kan? Ini kalau saya buat yang Pak enak dilihat minimal itu 720. 720. Anda lihat. Nah, beda kan? Ya, Ya. beda Pak. Nah, jadi Kayak seperti TV zaman dulu Pak. Nah, ya, jadi seperti itu. Kalau Anda lihat contohnya kuota Anda masih sedikit ya 144 ini nanti. Nah, serem. Ya. Nah, ini menggunakan di sini lihat teksnya saja sudah nggak terlihat. Ya. Itu tapi ngaruh ke kuota enggak Pak? Ngaruh dong. Ya. Oh. Semakin tinggi kualitas, jadi kuota nanti akan semakin ikut kemakan semakin banyak. Ya. Jadi seperti itu. Jangan gagal fokus ya dengan kejunya ya. Ya Pak. Nah, jadi itu adalah quality ya, frame per second yang Anda lihat tadi di situ. Ya. Nah, itu yang membuat bagaimana sebuah video itu dicerna oleh mata. Ya, jadi seperti itu. Jadi video dicerna oleh mata. Jadi itu yang dibuat. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang di sini Anda bisa melihat ya. Sekarang di sini Anda bisa melihat artikel ya. Jika frame terlalu pelan, pergerakan jadi terkesan patah-patah. Ya. Namun jika terlalu cepat tidak masalah. Jadi kalau frame rate-nya itu rendah, kalau dia dibuat slow motion, ya kalau Anda dibuat slow motion, itu akan menjadi patah-patah terkesannya. Tetapi kalau buat cepat tidak. Ya. Nah, itu makanya ketika kita kemarin belajar flash menggunakan frame by frame, jadi frame by frame itu Anda masih ingat ya menggunakan flash frame by frame? Iya Pak. Yaitu latihan pertama yang membuat traffic light ya merah kuning hijau. Nah, kalau Anda menggunakan frame by frame itu akan terkesan baik-baik saja ketika tidak ada spasi antar keyframe-nya. Jadi kalau dia bergerak cepat, dia akan baik-baik saja di situ. Ya. Jadi seperti itu. Ya, pergerakan terkesan patah-patah. Tetapi kalau dia cepat, dia tidak masalah. Ya. Oke. Kita bahas lagi di sini. Nah, contohnya di sini adalah kemarin kita sudah bilang saya mencontohkan orang duduk. Kalau di sini adalah kaki lurus ke bawah. Jadi Anda lihat bisa digambarkan seperti berikut. Frame pertama kaki lurus ke bawah. Frame kedua kaki diangkat sambil ditekuk untuk melangkah ke depan. Ya. Lalu frame ketiga kaki lurus tapi menapak ke depan. Nah, ini kalau susunan frame-nya benar, ya, dia orang berjalan dia akan terlihat akan baik-baik saja. Ya, Anda bisa bayangkan ketika dia jalan, kalau dia menggunakan ketiga frame ini secara benar, jalannya akan terasa bagus. Anda bisa bayangkan ketika dia jalan, lalu salah satu frame ini hilang. Ya, kaki lurus ke bawah, tahu-tahu kaki lurus tapi menapak ke depan. Ya. Jadi kayak orang kakinya sakit. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ini bisa masuk ke logika Anda ya? Iya ya Pak. Oke. Ya. Nah, ini adalah gambar. Ya. Jadi 24 frame per second, 48 frame per second-nya. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya. Jadi di sini Anda lihat pergerakan dari kaki lurus ke bawah dan kaki lurus ke depan itu terlalu singkat. Ya, jadi
pergerakannya akan terlalu cepat. Ya. Nah, berbeda dengan video di sini, masih tentang frame rate ya. Direkam dengan settingan 48 frame per second. Bisa jadi sebelum frame ke-1 dan kedua, ada beberapa frame lain untuk menggambarkan bagaimana kaki diangkat pelan-pelan ke atas. Jadi untuk menggambarkan dari kaki lurus ke kaki menapak ke depan, bisa butuh 10 frame. Ya. Ya memang perbedaan yang bisa dilihat dan bisa dicerna memang menggunakan video seperti tadi. Ya, nanti kita akan demokan menggunakan Makromedia Flash ya, yang sudah pernah Anda coba. Ya. Anda silakan kalau mau minum dulu, tidak masalah. Nanti akan saya kirim link baru lagi ya, karena waktunya tinggal 1 menit ini. Tidak apa ya. Ini saya matikan dulu meetingnya. Nanti akan saya kirim link baru lagi. Ya. Ini kurang sebentar lagi nanggung soalnya. Oke? Iya, Pak. Oke, terima kasih masih mengikuti perkuliahan ini. Akan saya mulai lagi di sini. Ya. Nah, di sini ya tadi kita sudah membahas ini tentang frame rate ya, bagaimana seorang berjalan. Kita langsung masuk ke sini saja. Nah, pertanyaannya adalah paling bagus merekam di frame rate berapa? Ya. Nah, sebenarnya untuk merekam pakai 120 frame per second pun tidak masalah. Nah, tetapi masalahnya di sini tidak semua kamera atau tidak semua handycam itu memberikan kualitas yang bagus. Kamu memberikan kualitas yang bagus. Ya, tidak semua handphone di dalam merekam video itu dapat melaksanakan tugasnya atau memberikan frame per second yang cukup bagus. Ya, jadi di situ tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Ya, jadi tidak semua. Nah, poinnya di sini adalah frame rate tinggi baik karena membuat video terkesan lebih nyata. Jadi ketika Anda memberikan frame rate yang tinggi, jadi ketika Anda memberikan frame yang tinggi, itu gambarnya itu akan lebih nyata. Ya, akan lebih nyata, otomatis jelas akan lebih halus. Anda bisa bayangkan atau Anda bisa mencoba di dalam video handphone, ya Anda bisa melihat video di handphone teman Anda di merek yang berbeda. Ya, kita cari merek yang berbeda. Anda lihat di situ, ya videonya Anda analisa apakah bagus merek A atau merek B. Jadi seperti itu. Ya, karena mereka memiliki frame rate sendiri-sendiri. Ya, frame rate sendiri-sendiri. Ya, sama seperti sebuah kamera, kalau kamera itu megapiksel. Nah,
kita langsung di sini. Nah, tergantung video apa yang ingin direkam. Ya, tergantung video apa yang ingin direkam. Menyarankan tetap standar itu antara 24 sampai 30. Ya, berarti 25 tetap ya. Standar kita adalah 25 frame per second. Kemudian ketika merekam olahraga air dan lain-lain. Ya. Nah, kalau Anda menggunakan slow motion itu dibuat slow gambarnya, itu memang paling bagus, semakin banyak frame-nya akan semakin bagus. Nah, untuk membuat slow motion, ini di handphone juga sudah bisa, tetapi sekali lagi saya ingatkan, tidak semua handphone bisa masuk ke 120 frame per second. Ya, pernah ya mencoba slow motion di dalam handphone ya? Ya, tidak harus milik handphonenya sendiri, gitu loh. Ya, tidak harus memiliki handphonenya sendiri. Anda bisa mencoba mempraktekkan dari handphonenya yang mungkin dia bisa melakukan slow motion. Ya, jadi saya kira hampir seluruh handphone semua bisa melakukan slow motion. Ya, asal sering diupdate firmware-nya. Nah, ini saya yang terakhir akan menyontohkan frame rate ketika kita membuka atau kita menjalankan di flash. Ya, ketika kita menjalankan di flash. Ini saya buka flashnya. Oke, Anda lihat di sini. Belum ngantuk ya. Ini adalah berapa frame per second? Berapa? 12. Oke. Anda bisa melihat di situ adalah 12 frame per second. Ya. Saya tetap gunakan yang sederhana saja. Kita 12, kita gunakan kotak hijau. Lalu saya buat ke 50. Ya. Saya insert keyframe. Lalu saya geser ke sini. Nah, ya. Lalu saya gunakan Create Motion Twin. Oke. Ya, Anda bisa lihat hasilnya seperti ini. Anda bisa lihat hasilnya seperti ini. Oke. Sekarang frame rate-nya akan saya tingkatkan. Ya, ini 12. Putus-putus ya? Putus-putus? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke, sekarang saya akan meningkatkan frame rate-nya. Saya buka file, new. Oke. Ini frame rate-nya saya klik 2 kali. Saya tambahkan ke 60. Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini frame rate-nya sudah menjadi 60 frame per second. Ya. Jadi nanti kita sama-sama melihat perbedaannya ketika di percobaan pertama. Di percobaan pertama di sini itu antara 1 frame, frame pertama sampai frame 50 dengan 12 frame per second. Kalau yang antitel kedua atau percobaan kedua, ini saya samakan. Warnanya saya buat beda. Sama-sama juga ke 50. Saya geser. Oke. Sama-sama saya gunakan Create Motion Twin. Nah, oke. Sekarang Anda lihat perbedaannya. Yang antitel 2 ini adalah 60 frame per second. Yang ini saya kontrol enter. Nah, ya kan? Oke, ya kita tidak menilai kelambatnya, tetapi kehalusan yang ada di dalam frame.
Ya. Jadi seperti ini. Anda bisa melihat di sini. Ya. Ini adalah 12 frame per second, kalau ini 60. 12 fps. Ya. Kalau ini adalah 60 fps. Oke. Ya. Jadi itu perbedaannya kalau kita lihat di dalam Makromedia Flash. Ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Ya, nanti kalau ada yang ingin tanyakan, Anda boleh konsultasi ke saya. Ya. Nanti jangan lupa videonya nanti Anda klik di siakat, lalu Anda komentar di situ. Paham? Paham, Mbak. Oke, saya kira cukup. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut.